kesempatan untuk berkumpul memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, berikan kami hikmat-Mu dari Engkau saja Roh Kudus, yang ingin Tuhan dan Roh Kudus sampaikan kepada umat-Mu di tempat ini. Tuhan, tutup bungkus kami semuanya dengan darah-Mu yang penuh kuasa, sehingga tidak ada firman yang keluar dari tempat ini, tetapi semuanya terpatri dalam kehidupan kami dan untuk kehidupan kami di tengah masyarakat ini yang semakin gelap. Semua yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini saya enggak BL, tapi saya ingin membawakan firman. Katanya Mbak Wahyu, siap? Puji Tuhan. Saya ini kalau jadi pelayan Tuhan, dimanapun harus siap. Kalau Tuhan mengutus di atas gunung, di bawah lembah, dimanapun siap. Kebetulan kita hari ini memperingati Hari Pahlawan. Semuanya pakai baju pahlawan, semuanya cantik-cantik, sing lanang ganteng-ganteng Bapak Ibu. Nggak kelihatan kalau sudah berumur, kayak masih sweet 17. Oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Tema saya pada hari ini adalah kebangkitan para pahlawan Tuhan. Karena kita memperingati 10 November Hari Pahlawan. Waktu itu peperangannya di kota Surabaya. Dikatakan pahlawan Indonesia karena apa Bapak Ibu? Berjuang untuk mempertahankan negeri kita Indonesia supaya tidak dijajah oleh bangsa asing Bapak Ibu. Kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita juga bisa menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Di dalam Alkitab Bapak Ibu sudah disebutkan untuk disebut menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 103 ayat 20. Saya minta Ibu Maria membacakan Bu. Mazmur 103 ayat 20. Ya. Dunia juga ada kriterianya pahlawan. Di Alkitab Bapak Ibu juga ada kriterianya untuk dikatakan pahlawan-pahlawan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Bapak Ibu siap untuk menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Ya. Ya, Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Puji Tuhan. Di Alkitab dikatakan yang disebut pahlawan Tuhan itu adalah yang melakukan firman-Nya. Berarti Bapak Ibu dan saya di tempat ini itu adalah pahlawan-pahlawan Tuhan karena melakukan firman-Nya. Di dunia ini ada dua Bapak Ibu. Bapak Ibu ini mumpung masih hidup, mau memilih menjadi pahlawannya Tuhan, melakukan firman-Nya, atau pahlawannya sebelahnya itu siapa? Pahlawannya setan Bapak Ibu. Melakukan perintah-perintahnya setan Bapak Ibu. Dengan membawa umat Tuhan, jemaat Tuhan kepada apa? Neraka Bapak Ibu. Bukan pada kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan sesuai dengan kriteria di dalam Alkitab, yaitu mengikuti firman-Nya. Kalau Bapak Ibu mau dikatakan pahlawan Tuhan, cintai firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, kalau kamu menuruti firman-Ku, kamu berarti mengasihi Aku. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengasihi firman Tuhan, berarti Bapak Ibu harus taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu bukan hanya mendengar dan mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Perintahnya di dalam Alkitab banyak sekali yang Tuhan Yesus terapkan kepada kita Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, kalau engkau mengasihi Aku, engkau akan menuruti segala firman-Ku. Berarti kalau Bapak Ibu menuruti firman Tuhan, berarti Bapak Ibu ini mencintai Tuhan. Bapak Ibu ini hidupnya sama dengan Kristus, sehingga kita
Memberitakan firman Tuhan bukan hanya dengan perbuatan kita, bukan hanya dengan kata-kata kita, tetapi perbuatan kita mencerminkan seperti Kristus, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan. Itu berarti Bapak Ibu mencintai Yesus. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mencintai Yesus, itu seperti orang Farisi, Bapak Ibu. Tahu firman Tuhan, tapi tidak ada kasih, tidak bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Di situ dikatakan Yohanes 14 ayat 21 dengan jelas. Mungkin Ibu Maria bisa bacakan supaya Bapak Ibu di sini lebih afdol. 21 ya. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida. Yohanes 14 Bu. Ya. Kalau engkau mengasihi aku, ya, engkau akan menuruti segala firman-Ku. Cuma kita harus baca Bapak Ibu, supaya Bu Wulan ini ngomong-ngomong, tapi kita ngomong ada firman-Nya Bapak Ibu. Yohanes 14 Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang Ya. Jadi barang siapa yang melakukan firman-Nya, yang taat, itu berarti mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam kitab Mazmur dikatakan itu adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Cocok dengan apa yang Bapak Ibu pakai pada siang hari ini. Puji Tuhan, wah luar biasa ini. Sampai saya bingung nanti nilai mana ini yang bagus-bagus ini. Berbeda semua ini ya Bapak Ibu ya. Perintahnya Tuhan Yesus apa? Jangan khawatir. Loh Bapak Ibu ini masih khawatir. Masih khawatir anaknya, masih khawatir sakit penyakit. Padahal Tuhan mengatakan jangan khawatir. Hari ini masalahmu diselesaikan hari ini. Besok urusannya yang lain Bapak Ibu. Apalagi perintahnya Tuhan. Jangan khawatir. Makanya kita harus sering berkumpul Bapak Ibu. Di dalam Ibrani 10 ayat 25. Itu kita nggak salah Bapak Ibu, kita sering berkumpul di Pondok Hayat sini, di lansia-lansia sini. Karena dari kesaksian dari Ibu tadi itu yang luar biasa ini ya. Itu menguatkan kita loh. Anaknya meninggal tapi masih bisa bersaksi. Menguatkan Bapak Ibu. Itu menguatkan kita. Makanya daripada kita di rumah ngelamun Bapak Ibu, nanti justru kemasukannya nggak benar. Lebih baik kita berkumpul dengan saudara-saudara kita di tempat ini. Di kitab Ibrani sudah dikatakan berkumpul untuk menguatkan iman kita. Karena ini kita sudah berada di ujung-ujung akhir zaman. Karena apa yang terjadi di dunia ini Bapak Ibu, sudah nubuatnya di dalam kitab Ayub, kitab Daniel, semua sudah tergenapi. Kita hanya menunggu saja. Sampai kapanpun, setiap saat kita menunggu. Pahlawan-pahlawan Tuhan sudah siap Bapak Ibu. Karena hidup kita hari ini seolah besok mau mati. Jadi kita sudah siap, sudah taat melakukan firman Tuhan, cinta kepada Yesus Kristus. Kalau kita cinta, pasti kita menuruti. Seperti Bapak Ibu cinta pada saat pacaran dulu. Jangan ke sana, Bapak Ibu menuruti. Seperti juga dengan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu cinta, pasti Bapak Ibu itu dengan rela hati menuruti firman Tuhan Bapak Ibu. Apalagi perintahnya Tuhan Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 19-20. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Mari dibaca. Jadikan semua bangsa muridku. Tuh. Jadikan semua bangsa muridku. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Ini perintahnya Tuhan Yesus untuk saudara-saudara dan saya. Ini yang paling penting. Orang kalau mau meninggal yang disampaikan itu penting gak Bapak Ibu? Paling penting ya. Masa mau meninggal di sebelah itu pertanyaan masa apa? Loh, nanti ngomong belum selesai wis mati dulu Bapak Ibu. Padahal 1 detik itu sangat penting sekali. Kamu mah itu di situ itu pasti yang penting-penting. Itu di situ ada warisan itu, ada emas 1 kilo misalnya. Itu pasti yang diomongkan yang penting-penting, yang paling urgent Bapak Ibu. Demikian juga Tuhan Yesus pada saat Dia mau naik ke surga. Jadikan semua bangsa muridku. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Jadikan semua bangsa muridku. Akhirnya Yesus terangkat ke awan-awan untuk
mempersiapkan pahlawan-pahlawan di tempat ini, mempersiapkan rumah di surga. Yang sepakat katakan amin. Amin, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita ini terbeban dengan wasiatnya Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Aduh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, aku ini gimana ya Tuhan ya? Luar biasa firman-Mu ini. Makanya kalau pelayanan Bapak Ibu tidak bisa nolak dimanapun. Saya tidak bisa nolak Bapak Ibu. Saya itu, Tuhan itu tidak menyukai status sosial. Tidak menyukai wajah yang cantik dan ganteng. Tidak menyukai status sosialnya yang gimana-gimana. Tuhan menyukai Bapak Ibu ini jiwa-jiwa ini loh Bapak Ibu. Untuk kembali kepada surga. Karena Bapak Ibu ini semua dan saya dicintai Tuhan Yesus. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Bapak Ibu, kita baca dulu di dalam Matius 28 Bu, ayat 19 sampai 20 Bu. Ya. Matius 28 19 sampai 20. Ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Ya. dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku. Bapak Ibu, setelah kita tahu seperti itu, berarti saatnya Bapak Ibu dan saya ini bangkit. Saatnya Bapak Ibu ini dan saya mengikuti perintah Tuhan. Kita tidak usah takut. Tuhan, aku gak iso Tuhan. Aku es umur Tuhan. Jangan sampai ibu berkata begitu. Tuhan, cucuku sih nangis. Apalagi biasanya alasan. Ayo kamu siap gak? Bangkit gak jadi pahlawan surga? Menjadi pahlawan Kristus. Tuhan, kakiku sih linu. Pernah dengar ya Bu ya? Ya, oh iya, paling banter ibu ini luar biasa. Bapak Ibu, jadi kita harus siap Bapak Ibu menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Gak kebetulan kita hari ini pakai baju ini dan firmannya kok kebetulan juga ada pahlawan Kristus Bapak Ibu. Kemarin Mbak Wahyu ngabarin saya gini, oh iya ya, pas hari pahlawan Bapak Ibu. Jadi saya ke Semarang itu pulang lihat film sama keluarga, anak saya datang dari Jakarta. Jadi kita lihat film, akhirnya saya pulang nyampe rumah itu 9:30 baru nyiapkan ini untuk Bapak Ibu di tempat ini. Untuk saya juga, supaya saya juga hati saya bergelora, biarlah roh menyala-nyala untuk kita menjadi pahlawan-pahlawan Kristus Bapak Ibu. Dan kita untuk menjadi pahlawan Kristus tidak ada yang instan Bapak Ibu. Langsung abrakadabra. Satu hari jadi. Dan ada Bapak Ibu untuk menjadi pahlawan Kristus semuanya melewati proses. Di sini siapa yang nggak ada masalah? Semua ada masalah. Bu Dwi, masalahnya kalau diukur kira-kira satu toples atau satu keranjang? Satu apa Bu? Oh satu bom, waduh lebih banyak. Hah? Ibu kalau ditimbang masalahnya ada berapa Bu? Gak ternilai. Waduh, banyak ya. Oh berarti masih hidup Bu. Coba, berarti masih hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ada masalah berarti Bapak Ibu ini masih hidup. Orang kalau sudah dikembang kuning Bapak Ibu gak ada masalahnya Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kalau ikut aku gak ada masalah. Tuhan tidak menjanjikan itu. Tetapi Tuhan menjanjikan di dalam Kristus ada kekuatan. Walaupun sepertinya itu gak ada jalan keluar, maju saja bersama Yesus. Maju saja bersama Yesus. Maju saja bersama Yesus. Pada saatnya Tuhan tahu, oh anak ini benar. Wes tak tolongi. Wes tak tolongi. Karena Tuhan tahu isi hati Bapak Ibu. Iman Bapak Ibu di tempat ini luar biasa. Sehingga Tuhan itu tidak sanggup untuk menolong saudara Bapak Ibu. Andai kata Tuhan tidak menolong saudara, itu pasti ada rencana yang dahsyat yang lain buat Bapak Ibu. Yang penting nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Yang penting nama kita tidak dihapus dari kitabnya Tuhan.
Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu kita lihat di dalam Mazmur 103 ayat 21. Ya. Jadi kita semuanya harus melewati proses ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada masalah seperti ada badai, wes tetap pandang Yesus. Nyanyikan, ku mau cinta Yesus selamanya. Oh iya ya aku cinta. Oh no masalah Tuhan, aku dimarahin anakku. Tetap pandang Yesus. Tetap berkati anakmu. Aduh Tuhan, suamiku ini loh, wes gereget no, wes tuwek, wes ditonton ngamuk terus. Jangan kepahitan, nanti kita tidak bisa.